Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur hak Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan dan kemudahan urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Salah satunya adalah alhamdulillah kita mendapat qadar dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu berkumpul bersama pada saat ini dalam pendampingan kedua di calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 1 Malanggo. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan oleh Allah sebagai ladang pahala amal bagi kita semua yang akan kita temui nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kita semua dari awal hingga akhir zaman. Mari Bapak Ibu kita buka dulu acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala SMP 1 Malanggo yang saya hormati, Ibu-ibu Inohong SMP 1 Malanggo yang saya hormati, ibu-ibu berdua calon guru penggerak, Ibu Fitri dan Ibu Ade Erni, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP 1 Malanggo. Tak lupa saya juga mengucapkan hormat Pak Sonia selaku pengajar praktik. Beliau juga orang Malanggo, tapi di Sanding ya dulu. SMP-nya Sanding ya? SMP-nya Sanding. Acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama pembukaan yang saya lakukan sekarang, kemudian sambutan dari Bapak Kepala SMP 1 Malanggo, berikutnya presentasi langsung dari calon guru penggerak mengenai visi dan prakarsa perubahan, selanjutnya dalam bedah visi yang langsung nanti akan saya pandu dari sini. Sebagai gambaran acara Bapak Ibu, bahwa sekarang calon guru penggerak berdasarkan amanat dan tugas dari program guru penggerak harus menyampaikan kepada seluruh warga sekolah mengenai visi dan prakarsa perubahan apa yang akan mereka lakukan setelah mengikuti modul 1.1 sampai 1.4, khususnya 1.3 ya, modul untuk visi dan prakarsa perubahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak nanti dalam presentasi membawa perubahan besar juga untuk semua. Jadi semuanya bisa mengikuti prakarsa perubahan yang dilakukan oleh kedua calon guru penggerak di sini. Berikutnya adalah bedah visi. Bedah visi meliputi meninjau kembali visi SMP 1 Malanggo. Secara langsung ibu-ibu calon guru penggerak ini akan merasa risih untuk mengajak teman-temannya, bapak, kakak kelas kelasnya, atau ibu-ibu, apalagi kan misalnya di sini banyak senior, ayo orang bedah visi sekolah. Takutnya tanggapannya nyawa di naon mana karena visi budak politik seperti itu kesannya, tapi bukan itu maksudnya. Jadi untuk menghilangkan kesan bahwa saya merasa ragu untuk mengajak teman ketika melihat dan meninjau kembali visi sekolah, akhirnya dari program ini pengajar praktik diberi keleluasaan untuk mengajak pihak sekolah yang ada calon guru penggeraknya untuk bersama-sama membedah visi sekolah. Maaf, bukan mengubah, tapi membedah. Sekali lagi, membedah. Demikian Bapak Ibu acara yang akan kita lalui bersama. Untuk mengefektifkan acara ini, langsung saja saya serahkan acara berikutnya, yaitu sambutan kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Malanggo. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam.
Kita syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang pada kesempatan siang hari ini telah menganugerahkan nikmat kepada kita semua. Kita bisa berkumpul dalam rangka bedah misi bagi calon guru penggerak di SMP 1 Palembang ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya, dan semoga kita senantiasa terus berhormati sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengajar guru penggerak sahabat Haji Udin Bapak Sony Alhamdulillah luar biasa. Bagi Ibu calon guru penggerak Ibu Fitri yang luar biasa dan Ibu Ana yang hebat. Alhamdulillah dalam kesempatan ini sebenarnya saya secara pribadi baru karena di sekolah saya yang muncul di sana di saat dulu tidak mengenal penggerak-penggerakan seperti ini acara. Pak Cina, abi biasa dengan guru penggerak, mana sok kemudian. Tapi kenapa datang ke jangkau? Kayak saya seperti jangkau ketika ada kemauan kita pasti bisa. Baru orang lembur, betul orang kita biasa. Ternyata Ibu Fitri dan juga Ibu Ade ini adalah orang-orang hebat dan semoga bisa menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain. Mudah-mudahan SMP 1 Palembang ini bisa menjadi sekolah penggerak ke depannya dan bahkan banyak guru-guru yang menjadi guru penggerak. Insya Allah saya akan mendorong, akan memberikan motivasi kepada semua guru jika Bapak dan Ibu ingin untuk masuk ke dalam mengikuti guru penggerak. Insya Allah kami akan motivasi dan juga akan mendorong. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan pagi ini ada satu cerita ketika saya menginjakan kaki di SMP 1 Palembang yang cukup megah ini. Saya ingin yang harus saya berikan sebagai nilai sejarah untuk SMP 1 Palembang, karena saya berkiprah di dalam dunia entertain. Saya sudah ngerasain yang hebat itu Pak Haji Udin. Saya cuma belajar. Saya ingin mencoba untuk membuat jingle gitu kan. Jadi membuat Males SMN 1 Palembang ini. Tapi awalnya saya harus mendalami tentang visi-misi sekolah ini, karena ruh dari sekolah, ruh dari suatu lembaga itu adalah visi-misi. Ketika kita menginjakan atau kita melangkah tanpa kita melihat visi dan misi, itu berarti kita di luar kendali. Artinya ketika kita sudah memegang visi dan misi yang ada di lingkungan lembaga tersebut, maka semuanya akan terarah. Tujuan kita kemana gitu? Artinya visi-misi adalah sangat penting, dan visi-misi ini tidak sifat itu tidak tetap gitu. Ketika misalkan tahun kemarin ketika Ibu Hajah Nur di sini visi-misinya ini, belum tentu ketika saya masuk di sini visi-misi itu cocok untuk saya gitu ya. Nah, di sini Ibu Fitri dan Ibu Ade akan, dan ini para pengajar, Pak, hari ini membedah visi-misi. Kebetulan saya ingin tahu, kebetulan minimal aja bedah mah aku sampai detailnya tahu tentang keberadaan visi-misi. SMPN 1 Palembang itu ingin kemana arahnya? Minimal saya bisa mengenal tentang itu. Nah, ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk mendalami tentang SMPN 1 Palembang ini. Bapak Ibu, para kasek yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Dan semoga Bapak Ibu bisa mengikuti sampai akhir dari acara ini. Semoga ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kemajuan SMPN 1 Palembang. Terima kasih, selamat mengikuti rangkaian acara bedah misi visi-misi SMPN 1 Palembang dalam acara pendampingan individu 2 visi dan praktek perubahan bagi calon guru penggerak Ibu Fitri Nurbani SPD dan Ibu Ade Ferdi Nur Kolbi SPD.
Dan selamat datang kepada pengajar praktik bangsa Bapak Haji Didin Syahbudin MPD dengan Bapak Sonia Titipan Abidin SPD. Selamat untuk semuanya. Bila kita berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah kita simak bersama paparan beliau serta sambutan beliau mengenai acara ini. Betul sekali, visi adalah cita-cita. Sudah meletakkan cita-cita di benak Bapak Ibu warga SMP 1 tentang visi yang ada di sekolah kita. Nah, nanti kalau sebelum kita bedah dan akan jadi ada di benak dan akan jadi jingle di Mars. SMP 1 Malambong visioner, contoh begitu. Kan akan diingat emang anak-anak nyanyi, guru-guru nyanyi, apapun visi. Kalau kemarin kan ya sebatas simbol di ruang guru dan ruang kepala sekolah tanpa merasa memiliki. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya Ibu Fikri Nurbani SPD dan sebentar lagi MPD akan menyampaikan visi beliau di dalam grup penggerak serta prakarsa perubahan apa yang akan beliau laksanakan di sekolah ini. Mangga Bu Fitri 2 menit, 2 jam. Makanya kan Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan yang telah kami buat pada tugas modul 1.3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Malambong, yang kami hormati para Wakasek SMP Negeri 1 Malambong, yang kami hormati Bapak-bapak pengajar praktik, guru penggerak angkatan 7, dan yang saya hormati Bapak Ibu Sekbid Kesiswaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat waktu sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu dengan tema pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hari ini kami, saya Fitri Nurbani dan Ibu Ade Nur Kolbi akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan yang telah kami buat. Ya. Yang pertama, visi. Yang pertama, visi. Visi adalah atau visi merupakan sesuatu hal yang belum terjadi namun kita akan mewujudkannya di masa depan. Artinya, visi itu adalah mimpi kita atau gambaran kita terhadap, bukan gambaran, harapan ya, mimpi atau harapan kita kepada murid di masa yang akan datang untuk meraih suatu tujuan. Jadi visi itu adalah gambaran atau impian atau harapan kita terhadap murid di masa yang akan datang, dan itu tentu saja memerlukan proses ya, proses untuk mencapai suatu tujuan. Visi layaknya sebuah kompas yang akan memberikan kita arah ke depan. Dengan visi kita dapat menentukan target-target dan langkah yang akan diambil untuk satu tujuan. Jadi visi tersebut membawa kita atau membuat kita membuat langkah-langkah dan
target-target untuk mencapai suatu tujuan, ya. Jadi kita sudah bisa menentukan, misalnya tahun 2025 terwujudnya peserta didik yang misalnya apa gitu ya. Jadi kita punya target dan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai guru, kita harus memiliki visi dalam mewujudkan arah murid-murid kita nantinya. Akan seperti apa? Ibarat nahkoda. Jadi kita sebagai guru, pada filosofi Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pendidik yang menuntun murid sesuai dengan kodrat alam atau potensi atau keunikan atau kelebihannya, sesuai dengan kodrat zaman. Artinya kita menuntun dan mengarahkan murid tersebut dengan visi kita supaya mereka bisa berkompetisi di era globalisasi 4.0 ya. Terus visi di sini akan membentuk motivasi. Jadi mereka akan termotivasi karena ada satu tujuan yang ingin dicapai ya. Dan visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya peserta didik yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Visi ini saya ambil dari karakter-karakter yang ada di profil pelajar Pancasila, sesuai dengan imajinasi atau impian saya pada murid yang akan di masa yang akan datang. Di sini ada gambar imajinasi saya sebagai guru penggerak. Saya memberikan energi positif, memberikan contoh dengan mandiri, kreatif, inovatif, sehingga anak didik atau peserta didik mereka bisa mandiri, ada dan tanpa guru, mereka bisa berkolaborasi, bisa belajar dengan media-media yang ada di sekitar mereka. Misalnya ada internet, ada lingkungan, jadi mereka sudah mandiri. Dan murid tersebut atau peserta didik tersebut dituntut untuk kreatif. Kreatif seperti apa? Yaitu menimbulkan ide atau memunculkan ide atau gagasan sehingga terbentuklah sebuah karya ya, dan dilandasi oleh akhlak mulia sehingga mereka bisa berkompetisi di era industri 4.0 ya. Jadi visi saya tadi berimajinasi seperti ini ya. Semoga murid-murid yang ada di SMP Negeri 1 Malangbong bisa berkompetisi di era 4.0 dengan kekreatifannya, dengan kemandiriannya, dan dilandasi oleh akhlak mulia. Prakarsa perubahan yang saya ambil, jadi tidak langsung semuanya. Di sana kan ada 3 sifat yang diambil, ada 3 karakter yaitu mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Saya mengambil prakarsa perubahan yaitu terwujudnya peserta didik yang kreatif. Saya sudah berkolaborasi dengan pembina ekskul Cipta Karya Sastra dan guru TIK. Di sini kami berkolaborasi untuk mewujudkan anak-anak yang kreatif khusus dulu di ekskul Cipta Karya Sastra. Kenapa saya mengambil ekskul Cipta Karya Sastra? Karena di sini saya bertujuan, visi saya ini, visi prakarsa perubahan saya ini bertujuan untuk membuat mading digital berbasis web. Jadi saya berkolaborasi dengan Ibu Wawang, dengan Pak Dindin. Pertama yang akan kita buat adalah web, karena di SMP Negeri 1 Malangbong belum ada web. Nanti kedepannya di dalam web tersebut akan ada mading digital. Kenapa saya mengambil goal atau tujuan mading digital? Karena untuk mengimbangi teknologi, karena anak-anak lebih banyak memegang HP daripada memegang buku. Jadi nanti di mading digital, impian saya, cita-cita saya di mading digital itu ada cerita pendek, cerita bersambung, ada komik, ada video, ada karya-karya dari peserta didik di SMP Negeri 1 Malangbong. Untuk saat ini saya sasarannya belum ke semua peserta didik, hanya di anak-anak
pengurus OSIS. Mungkin pemaparan saya tentang visi dan prakarsa perubahan dicukupkan sekian, dilanjutkan dengan Ibu Ade Hani. Telah kita simak Bapak Ibu ya, prakarsa perubahan yang diambil atau direncanakan oleh Bu Fitri mengambil salah satu sikap yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Kreatif. Nah, kreativitas ini yang tadinya tidak ada, sekarang mau ada. Apa katanya? Mading digital. Jadi berkolaborasi dengan ekskul tadi tentang sastra. Nah, Bapak Ibu yang mengajar di kimia, fisika, matematika, bahasa Indonesia atau apapun mangga, lakukan prakarsa perubahan. Jika ingin tahu yang sebenarnya prakarsa apa yang akan saya ambil, lihat saja di profil pelajar Pancasila poin yang 6 itu. Ambil salah satu lawan ke daerah, Bu. Karena berubah itu tidak selalu harus banyak, sekali lah berubah. Tapi saya nak oyaknya, naiknya, mau oyaknya naik Fitri Bungkul, menurut saya cari mau berubah-ubah. Mudah-mudahan datang lagi ya Bu Fitri sarang Bu ADT sehingga dia jatuh ke yang sadayana. Lembaga Bu ADT. Terima kasih kepada Bapak Pengajar Terapi Pak Haji Dindin atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan mengenai visi dan prakarsa perubahan pada pendampingan individu kedua ini. Visi dan prakarsa perubahan yang saya buat teknisnya sama seperti yang dibuat oleh Ibu Fitri. Visi prakarsa perubahan itu adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi. Ini menjadi motivasi kita, motivasi saya bagaimana mewujudkan visi yang sudah dibuat. Nah, prakarsa perubahan ini dibuat dalam bentuk kata kerja untuk agar kita terus bergerak, memotivasi kita untuk terus bergerak. Visi saya sebagai guru penggerak adalah membentuk siswa yang masagi. Maksud masagi di sini ialah mandiri, santun, dan bahagia dengan menjunjung nilai-nilai kearifan lokal demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Impian saya tentang murid saya di masa depan itu adalah karena saya guru bahasa Sunda yang cenderung lebih ke muatan lokal daerah, jadi saya tidak bisa melepaskan hal itu dari dalam diri saya. Saya berharap mau jadi apapun nanti anak-anak saya, ada yang jadi manajer, mungkin jadi koki, jadi apa saja itu, tapi mereka tidak melupakan nilai-nilai kearifan lokal, terutama dalam bahasa, kesenian, budaya. Karena dengan era digital saat ini, era globalisasi saat ini, ternyata ada banyak sisi positif dan tidak sedikit pula sisi negatif yang ditimbulkannya. Karenanya saya seperti berkewajiban sebagai guru bahasa Sunda untuk menguatkan itu. Jadi menjunjung nilai-nilai kearifan lokal. Banyak sekali sekarang orang tuanya orang Sunda, ibu bapak Sunda, nenek kakek dari Sunda, tetapi anak tidak bisa berbahasa Sunda. Itu sangat mengkhawatirkan sekali untuk saya pribadi. Maka saya membuat visi tadi, yaitu membentuk siswa yang mandiri, santun, dan bahagia dengan menjunjung nilai-nilai kearifan lokal demi terwujudnya mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian prakarsa perubahan yang saya buat ialah terwujudnya peserta didik yang santun. Kenapa santun? Setelah kita dilanda pandemi hampir selama 2 tahun, ketika siswa kita kembali ke sekolah, nilai-nilai kesantunan itu seperti sedikit terkikis. Anak agak kurang sopan ke guru,
itu. Maka saya, prakarsa perubahan saya itu berkaitan dengan santun, di mana kesantunan ini ada dalam profil pelajar Pancasila berakhlakul karimah. Nah, tujuan dari visi ini adalah siswa berkata secara sopan santun sesuai dengan tata krama bahasa. Karena sering sekali saya mendengar anak-anak kita tanpa mereka sadari seperti menjadi sebuah kebiasaan mereka dengan entengnya berkata-kata kepada temannya, ya bahasa-bahasa yang kurang baik didengar di lingkungan sekolah, bahasa-bahasa yang sepertinya ini tidak cocok kita dipakai di lingkungan sekolah seperti itu. Maka saya berusaha sedikit demi sedikit, saya menamai program atau gerakan atau apa ya, saya menamai ini sakarasa, maksudnya sapoe satata krama basa. Jadi saya kenalkan siswa-siswi saya satu tata krama basa satu hari yang sederhana saja. Ketika mereka akan izin ke belakang, bagaimana mereka harus meminta izin. Ketika akan memulai pembelajaran, bagaimana memulai pembelajaran menggunakan bahasa Sunda. Ketika akan menutup pembelajaran, bagaimana menutup pembelajaran menggunakan bahasa Sunda. Ini sebagai langkah kecil saya, upaya saya demi mewujudkan visi saya tadi, sehingga anak tidak lupa akan nilai-nilai kearifan lokal. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada hatur nuhun Ibu anu ngawulang bahasa Sunda di sakola. Aduh kayun-yunnya Bapak Ibu, bahasa urang warisan kaluhur urang tos balik kahilapkeun hampir tos teu diaranggo di bumina masing-masing. Kodrat zaman Bu ada pentingnya. Kodrat zaman ketika bahasa ibu tersisihkan. Nah ayeuna kacida pisan gitu nya upami enak program anu mulia ngabangkitkeun deui nanjeurkeun deui bahasa Indung di sakola ieu mah dimuhun anjir sia ahli lo mau kemana anjir aing gerdah bahasa eta teh kan mengkhawatirkan kaiten paiten tergerak. Bu Ade selaku guru bahasa Indonesia bahasa Sunda di sini untuk mulai lagi menata masalah kebahasaan yang digunakan oleh anak. Saha nu lepat Bu Ade? Gayanya dilepat mas sistem. Mudah-mudahan prakarsa perubahan yang dibawa oleh Bu Ade di sini dalam menggalakkan kembali budaya Sunda anu leres-leres dina tempatna, anu leres-leres dina waktosna dari rupi-rupi bahasa Sunda teh. Mudah-mudahan Bapak Ibu, prakarsa perubahan yang dilakukan oleh Bu Fitri tadi tentang kreativitas dan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh Bu Ade tentang santun. Nah, santun dalam berbahasa gitu ya. Baik Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu semua terutama dari pimpinan sekolah dalam upaya melaksanakan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh